Shalom, pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana untuk minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-13, pelajaran terakhir di triwulan ini, dan juga pelajaran terakhir di tahun 2024. Kita bersyukur kita mendapatkan banyak berkat lewat pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari hari lepas hari, dan kita akan akhiri dalam satu pelajaran di mana judul pelajaran kita untuk pelajaran terakhir, pelajaran 13 adalah penutupan, mengenal Yesus dan firman-Nya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini ada dua hamba Tuhan yang akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita. Yang pertama adalah yang di sebelah kiri saya, hamba Tuhan Pendeta Franklin Satori. Beliau adalah Gembala Jemaat Dharma Husada Surabaya. Shalom, Pendeta. Shalom. Dan yang di sebelah kanan saya adalah Pendeta Kuswindarto, sekarang sebagai Asosiat Kependetaan Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom, Pendeta. Shalom, Pendeta Sinu Haji. Oke, pemirsa yang kami kasihi, siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Kantor Conference Jawa Kawasan Timur Surabaya, atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Bapak Ibu pemirsa semuanya, kami juga senang bila mana Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa atau belajar firman, dapat menghubungi nomor WA yang ada di layar. Bapak Ibu semuanya dapat menghubungi nomor tersebut, maka tim kami dengan senang hati akan melayani kebutuhan rohani pemirsa yang kami kasihi. Untuk itu kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memulai diskusi kita pada saat ini. Kami mohon Pendeta Franklin untuk pimpin dalam doa buka. Baik, mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah Engkau memberkati kami dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-13 ini, sehingga ketika kami mempelajari dan mendengarkan diskusi ini boleh membuat iman kami lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, dan kami boleh dipersiapkan sehingga berkat-berkat Tuhan akan selalu kami rasakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Untuk pelajaran ke-13 pada sepanjang minggu ini dengan judul penutupan mengenal Yesus dan firman-Nya, ayat inti yang penulis sampaikan terdapat dalam Yohanes 5 ayat 39. Firman Tuhan katakan, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku." Yohanes 5 ayat 39. Pemirsa yang kami kasihi, kita sudah tahu pelajaran kita sepanjang satu triwulan ini bagaimana Injil Yohanes mengisahkan tentang Yesus sebagai Mesias dan juga pelayanannya. Namun ada satu hal dalam buku kita katakan bahwa jangankan orang Yahudi yang lain, murid-murid Yesus sendiri pun kadang kurang mengenal akan Yesus. Bahkan sayangnya mereka tidak menerima firman-Nya. Dikatakan kita saat ini dapat berada dalam bahaya melakukan hal yang sama, mendengarkan atau bahkan membaca firman Tuhan, tetapi tidak memperhatikannya, tidak tinggal di dalamnya, dan tidak menaatinya. Artinya, tidak menerimanya sebagai terang yang seharusnya menuntun pikiran dan tindakan kita. Sayangnya, inilah yang mungkin tanpa disadari terjadi pada banyak orang Kristen. Pemirsa, kita akan melihat, mendengarkan kesimpulan untuk pelajaran kita ini. Bagian pertama, Pendeta Kuswindarto akan menyampaikannya. Silahkan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sinu Haji untuk waktu dan kesempatannya. Baik saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di pelajaran yang ke-13 untuk triwulan yang terakhir di tahun 2024 ini mengajak kita untuk belajar lagi mengenal Yesus dan mengenal firman-Nya.
Setelah sepanjang 1 triwulan kita lebih dalam menyelidiki tentang Yesus yang digambarkan oleh Rasul Yohanes, bagaimana Yohanes berusaha menekankan tentang keilahian Yesus, bahwa dia datang dari Allah, dia adalah Allah sendiri yang turun untuk menjangkau manusia yang berdosa. Tetapi tidak semua orang mudah untuk menerimanya. Tidak semua orang mudah untuk mengakuinya. Ada pertentangan banyak di sana-sini yang mempertanyakan otoritasnya. Nah, pada penutupan pelajaran kita pada hari ini, kita diajak untuk mengenal Yesus. Ya, mengenal Yesus dan firman-Nya. Dan ayat inti yang sudah kita bacakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, di ayat selanjutnya dikatakan kamu tidak mau datang kepadaku. Ada banyak orang yang menyelidiki kitab suci, mempelajari, membaca, tetapi itu hanya menambah pengetahuan dan tidak membawa perubahan di dalam kehidupan, tidak membawa mereka datang kepada Tuhan, maka itu adalah kesia-siaan belaka. Itu sebabnya penting bagi kita, ketika kita menyelidiki kitab suci, kita mengenal Kristus lebih dalam, itu boleh membawa perubahan di dalam kehidupan kita, itu boleh membawa kita datang dekat kepada Dia. Itu sebabnya pelajaran kita pada hari-hari ini menolong kita untuk melihat beberapa poin penting, khususnya di pelajaran yang terakhir, yang terdapat juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ada beberapa penekanan, ada beberapa poin yang seharusnya juga bisa mengubah kehidupan kita setelah kita menyelidiki Injil Yohanes sepanjang 1 triwulan ini yang berbicara tentang Yesus. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, setelah kematian dan setelah kebangkitannya, kita melihat beberapa kekecewaan yang terjadi di antara murid-murid, dan berapa di antara mereka yang percaya, itu pun setelah mereka melihat bukti bahwa itu adalah Yesus yang mereka kenal selama ini. Tetapi beberapa juga pada akhirnya kembali kepada kehidupan mereka. Di dalam perjumpaan di Galilea yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 21, kita melihat ada apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika mereka kembali kepada kehidupan mereka sebelumnya sebagai seorang nelayan. Dan bagaimana Yesus datang menjumpai mereka, bukan hanya untuk memulihkan mereka, tetapi juga mau mengembalikan mereka kepada tujuan yang semula untuk menjadi pelayan-pelayannya. Nah, sesuatu yang luar biasa kita temui. Injil Markus juga mencatat peristiwa ini, tetapi Yohanes mengajak kita untuk melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan krusial yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya di pantai itu. Ada satu ungkapan yang mengatakan ketika engkau gagal dalam melakukan sesuatu dalam perjalanan, mungkin perlu untuk kembali ke titik awal di mana engkau memulai pekerjaan itu atau memulai perjalanan itu untuk melihat kembali kepada arah yang benar. Adalah menarik untuk melihat bagaimana Yohanes menekankan ini. Yesus menemui mereka di Galilea, di pantai. Itu adalah juga mengingatkan dia pada saat Yesus pertama kali memanggil mereka untuk bekerja menjadi penjala-penjala manusia. Dan ketika Yesus menjumpai mereka, ketika Yesus kemudian sudah berbicara kepada mereka, menunjukkan bahwa dia adalah Yesus yang selama ini berjalan bersama-sama dengan mereka, melayani bersama-sama dengan mereka. 3 pertanyaan yang Yesus berikan kepada Petrus, ini menjadi satu pertanyaan yang krusial. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Petrus atas pertanyaan yang diungkapkan oleh Yesus yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-18 menunjukkan kepada kita. Ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-16, Yesus mengulang pertanyaan yang sama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan untuk ketiga kalinya Yesus menanyakan pertanyaan yang sama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus menanyakan pertanyaan yang sama, dan 3 kali Petrus menjawab pertanyaan yang sama. Yang menarik bagi kita untuk melihat adalah ketika Petrus mendengar pertanyaan ini, hatinya dijamah. Dia dengan sedih menjawab ketika dia mendengar pertanyaan yang sama itu diulangi. Ini mengingatkan dia pada kegagalannya untuk mengakui Yesus di beberapa waktu sebelumnya, ketika dia menyangkal. Tetapi pertanyaan yang diberikan oleh Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kita diajak untuk melihat bagaimana Petrus dijamah, dan dia memberikan hatinya untuk terbuka pada pertanyaan itu. Dia katakan, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dari sini kita perlu belajar soal kerendahan hati untuk mengakui kegagalan di waktu lalu supaya kita bisa diubahkan. Dan ketika Petrus mengakui itu, ketika Petrus merasakan itu, ada kerendahan hati yang dia tunjukkan, dan itu yang membuat dia diubahkan dan kemudian dipersiapkan untuk menjadi pelayan yang luar biasa. Itu sebabnya kata-kata Yesus pada jawaban Petrus adalah, "Gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku." Dan kita bisa melihat di kemudian hari seorang rasul yang besar, selain Rasul Paulus yang kita tahu dengan pelayanan yang luar biasa, maka Petrus memberikan satu pelayanan yang luar biasa untuk Tuhan. Bahkan kematiannya pun adalah kematian yang luar biasa. Jadi penting juga untuk melihat tanggapan Petrus di sini adalah tanggapan yang berfokus pada kerendahan hati. Jadi poin pertama yang kita dapatkan dalam bagaimana kita belajar untuk mengenal Yesus, bagaimana kita dapat mengenal Dia dan kemudian menjadikan kita rendah hati. Kalau kita menyelidiki kitab suci, mempelajari tentang Yesus, tapi hanya membuat kita tahu tentang siapa Dia dan tidak mengubah kehidupan kita, itu menjadi seperti sesuatu yang sia-sia. Seharusnya ketika kita belajar mengenal Yesus, mempelajari tentang Yesus, mengenal firman-Nya, belajar firman-Nya, menyelidiki, itu mengubah kehidupan kita. Dan mengubah kehidupan kita yang pertama pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang yang rendah hati. Rendah hati untuk mengakui kehidupan kita yang berdosa, rendah hati untuk mengakui bahwa kita perlu diubahkan oleh kuasa Yesus, dan rendah hati untuk menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ada sesuatu yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini dari jawaban Petrus, ya, bahwa dia menunjukkan kerendahan hatinya. Nah, penting bagi kita untuk belajar tentang kerendahan hati ini dari kehidupan Petrus, dari apa yang Yesus ungkapkan kepadanya. Kemudian poin yang kedua yang mau diberitahukan kepada kita dalam pelajaran yang terakhir di triwulan ini, bagaimana kita belajar untuk tetap memandang kepada Yesus, fokus kepada Yesus dan bukan kepada orang lain. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali, dan kemudian Petrus juga menjawab bahwa ia mengasihi Yesus, dan ia sudah menjawab bahwa dia akan melakukan apa yang Yesus katakan. Ada kata-kata yang luar biasa yang Yesus katakan kepada Petrus di ayat yang ke-18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Hal itu dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, di ayat yang ke-20 dan 20 sampai 22, ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti dia, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Ketika Yesus sudah bertanya kepada Petrus dan Petrus sudah menjawab dengan sedih, dia mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus. Ia siap untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan, menggembalakan domba-dombanya. Kemudian Yesus memberitahukan bahwa kalau engkau pada waktu masih muda, engkau bisa berjalan kemana engkau suka. Tapi ada satu waktu di mana engkau tidak dapat melakukan itu dan engkau akan mengikuti kepada orang-orang yang mengikat engkau dan menyeret engkau. Yesus berbicara soal apa yang akan terjadi kepada Petrus dan Petrus tahu itu. Ya, Petrus tahu apa yang akan terjadi pada hidupnya bukan hanya di waktu-waktu yang dekat tapi juga di waktu-waktu yang mendatang dari kehidupannya. Tetapi dia teralihkan fokusnya ketika dia melihat orang yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes yang ada di dekat Yesus pada waktu itu. Kemudian dia bertanya, bagaimana dengan orang itu? Apa yang akan terjadi kepadanya? Apa yang akan terjadi kepadanya? Dan jawaban yang diberikan oleh Yesus adalah, jikalau aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikut aku. Yesus sedang berbicara seperti ini. Bukan urusanmu untuk memperhatikan orang lain, tapi adalah bagaimana engkau melihat kepadaku. Di dalam pelayanan kita, mungkin kita menghadapi kekecewaan, tetapi apakah kekecewaan itu mengalihkan fokus kita dari Yesus? Saya mendapat satu ilustrasi. Ketika kita datang ke dunia, kita melihat gereja. Tapi ketika kita masuk ke dalam gereja, sering sekali kita melihat dunia. Dan kemudian kita keluar. Tetapi apakah kemudian kekecewaan yang kita alami di dalam gereja mengalihkan pandangan kita dari Kristus? Kalau kita hanya melihat orang-orang per orang di dalam gereja, ketika kita dikecewakan oleh orang di dalam pelayanan kita, kita teralihkan dari Yesus, maka kita akan meninggalkan pelayanan kita. Tetapi Yesus sedang memberikan satu pelajaran di sini bahwa bagaimana kita mengalihkan fokus kita dari sekitar kita dan hanya mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Jadi ketika dia katakan bukan urusanmu, ketika Petrus melihat kepada Yohanes, Yesus sedang mau mengajarkan kepada Petrus, lihatlah kepadaku. Ya, lihatlah kepadaku. Jadi yang kedua, poin yang kedua yang diajarkan dalam pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita tetap selalu memandang kepada Yesus dalam kehidupan kekristenan kita, dalam pelayanan kita, bahkan mungkin ketika kita menghadapi kekecewaan-kekecewaan, harapan yang tak terpenuhi, tapi kita terus memandang kepada Yesus. Nah, poin yang berikut adalah akan selalu ada terang, gelap, benar, salah di sekitar kita. Yang banyak tidak selalu menjamin bahwa itu benar. Pada zaman Yesus, ketika orang-orang banyak yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias dan menganggapnya tidak lebih seperti nabi yang umumnya, tidak mengatakan bahwa pendapat mereka benar. Ketika rabi-rabi yang menyelidiki kitab suci, imam-imam yang mempelajari kitab suci, dan kemudian menentang kepada Yesus, dan banyak yang menentang kepada Yesus, tidak selalu menganggap bahwa apa yang mereka katakan itu adalah benar. Jadi banyak tidak selalu benar. Terang dan gelap akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita menanggapi kebenaran-kebenaran yang muncul? Bagaimana kita melihat kebenaran-kebenaran dari firman Allah ini walaupun di sekitar kita menentang? Itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan yang kita baca?
bagaimana kita merespon kebenaran yang kita terima dari kitab suci, itu adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan tanggapan-tanggapan yang ada di sekitar kita. Saya pikir ini yang bisa kita lihat dari beberapa poin penting dari pelajaran penutupan sekolah sahabat kita triwulan ini. Terima kasih Pendeta Sinu Haji. Oke, terima kasih Pendeta Kus untuk bagian pertama yang tadi disampaikan. Ada satu poin yang saya ingat tadi, bahwa buktinya kita mengenal Yesus dan firman-Nya ada perubahan. Ada perubahan dalam hidup kita, pikiran kita, kerohanian kita yang tentunya lebih serupa dengan Kristus. Dan bagian yang terakhir akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Franklin tentang pelajaran kita sepanjang minggu ini. Silakan Pendeta Franklin. Baik, terima kasih. Sekali lagi shalom seluruh pemirsa yang ada. Saya ingin mendahului pelajaran hari Rabu, Kamis, dan Jumat dengan kalimat demikian. Seseorang mengambil keputusan di dalam dunia pendidikan dan psikologi itu didasarkan atas dua hal biasanya. Yaitu yang pertama adalah premis, dan yang kedua adalah harapan. Premis ataupun motivasi. Harapan atau motivasi adalah sesuatu yang akan datang, sesuatu yang dia rindukan, sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan premis itu adalah lawannya. Itu adalah informasi sesuatu yang ia miliki sebelumnya, jauh sebelum dia mengambil keputusan, jauh dia sebelum menanggapi sesuatu, dia sudah memiliki informasi itu. Itu namanya premis. Ya, kalau premisnya bagus, premisnya benar, puji Tuhan. Tapi kalau premis yang dia dapat, yang dia miliki tidak benar, belum benar, maka untuk mengambil keputusan selanjutnya akan lebih susah daripada mereka yang premisnya sudah benar dari awal. Itulah sebabnya di Departemen Rumah Tangga kan selalu mengingatkan, didik anak-anak dalam rumah tangga, didik anak-anak dalam Tuhan. Kenapa? Karena waktu mereka masih umur 0 tahun sampai 12, mereka itu dimasuki informasi-informasi yang menjadi premis mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam Tuhan. Saya kasih ilustrasi yang kedua. Sangat sulit untuk merubah teknik gaya berenang seseorang yang sudah bisa berenang gaya kali atau gaya sungai daripada mereka yang belum bisa berenang sama sekali. Seseorang yang belum bisa berenang sama sekali, ketika dia diajarkan cara berenang yang profesional, yang benar, akan lebih cepat dan lebih menyerap dia berenang dengan gaya yang benar dibandingkan mereka yang dari kecil mungkin karena dia lahir dekat sungai, dekat pantai, dia berenang-berenang di pantai, berenang di sungai, lalu dia diajari cara yang benar. Susah sekali ketimbang mereka yang memang tidak tahu berenang, lalu mereka diajarkan dengan teknik berenang yang betul. Demikian juga yang terjadi dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 yang menjadi pelajaran Rabu, Kamis, dan Jumat. Ada seorang yang datang kepada Yesus ketika ia mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum, dan ia meminta tolong. Di penuntun guru sebutkan anak laki-lakinya yang sudah sekarat, yang sudah hampir mati. Tetapi jawaban daripada Yesus adalah, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Dan Yesus katakan kepada orang ini, pergilah, pergi. Orang ini maunya membawa Yesus datang dekat ke anaknya yang sedang sakit supaya minimal jama ataupun apapun, tapi Yesus tidak mau. Tapi Yesus juga tidak membiarkan orang yang sudah memiliki premis sebelumnya ini, dia punya harapan supaya anaknya sembuh, tapi premisnya dia, ya, di dalam pelajaran penuntun guru ini saya baca bahwa dia ini adalah orang Yahudi, bangsawan yang terkemuka. Artinya dia sudah punya premis. Premisnya dia adalah Yesus ini pembangkang. Yesus ini melawan hukum Taurat. Yesus ini ABCD. Yesus ini melakukan mujizat dengan kuasa kegelapan. Ini kan premis yang dibicarakan, yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi di zaman itu. Dan ini diambil betul oleh bangsawan Yahudi ini yang juga bekerja sebagai perwira
penting pada zaman Raja Herodes. Ya. Jadi dia punya premis, tapi di saat yang sama dia punya pengharapan. Premisnya tidak benar mengenai Yesus, harapannya dia tahu bahwa Yesus selama ini juga memberikan kesembuhan, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Bingung dia. Akhirnya dia ambil keputusan, saya harus ajak Yesus, saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri, baru saya akan percaya. Tapi Yesus tidak mau seperti itu. Yesus katakan kepada dia, kamu melihat tanda, mujizat baru percaya. Pergilah, anakmu akan selamat, anakmu akan hidup. Orang ini pun akhirnya pergi. Dan bagi saya pribadi ketika mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini ataupun teks ayat ini, saya pikir-pikir hebat juga dia sudah mulai timbul kepercayaannya. Karena dia maunya membawa Yesus, tapi dia jalan. Dan waktu ia jalan, masih di tengah jalan, ayat katakan 51, ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya datang kepadanya dan mengatakan anaknya hidup, anaknya sembuh. Lalu ia tanya, jam berapa anak itu mulai sembuh? Lalu mereka jawab, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Lalu ayahnya itu teringat bahwa jam itulah jam di mana Yesus katakan anakmu hidup. Dan ia percaya, bahkan kita mendapatkan tambahan lagi, keluarganya juga ikut percaya. Ya, ikut percaya. Artinya apa? Sekarang orang hebat ini mau menaruh premis yang benar kepada keluarganya. Dia mau katakan mungkin, apa yang kita dapatkan informasi selama ini mengenai Yesus salah. Informasi yang benar adalah ini. Pegang iman, pegang teguh, percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, inilah yang pelajaran sekolah Sabat katakan teologi dari atas dan dari bawah. Teologi dari atas selalu bersifat untuk menentukan dan menguji keberadaan sifat Allah. Kenapa? Karena saudara punya premis. Dan masalahnya adalah tidak bisa kita menghilangkan premis-premis yang sudah bertahun-tahun melekat kepada kita. Saya bawa lebih sederhana lagi. Saya senang makanan Chinese karena papa saya Chinese. Lalu ketika kita makan makanan Chinese Indonesia, maka saya bisa masuk. Tetapi ketika ke luar negeri, ke Cina, kita makan makanan Chinese yang di Cina tidak bisa masuk. Susah, kurang lezat bagi saya. Kenapa? Karena rupanya makanan-makanan Chinese food di Indonesia sudah dimodifikasi sedemikian rupa cocok dengan lidah saya. Saya orang Tionghoa yang adalah Indonesia, sekarang kita biasanya sebutkan Cindo ya, Pendeta Sinohaji ya, Cindo, Cina Indonesia. Saya cocok makanan-makanan capcay apa segala macam di Indonesia, tapi ketika di Cina, aduh nggak cocok karena makanannya memang masih original buatan sana dan kurang pas, ya kurang pas rasanya. Kenapa? Karena saya terbiasa dengan makanan Chinese food yang ada di Indonesia, ya. Tapi orang China yang ada di sana, mereka tentu lebih senang makan makanan di sana. Ketika saya ada di Filipina, saya coba makanan gorengan-gorengan dan saus-sausnya nggak enak bagi saya, kurang pas. Tapi bagi orang Filipina mereka katakan masarap ini pendeta, enak sekali ini, ya enak. Tapi saya nggak cocok karena saya terbiasa memiliki premis makanan Indonesia. Sama, itu hal yang sederhana. Tetapi untuk merubahnya bisa tapi tidak mudah. Bisa tapi tidak mudah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak membiarkan orang ini tanpa mendapatkan impiannya, yaitu anaknya sembuh. Anaknya disembuhkan tapi tidak dengan caranya dia. Anaknya mendapatkan mujizat, sekeluarganya mendapatkan mujizat tapi tidak dengan caranya dia. Karena caranya dia adalah teologia dari bawah. Dia harus melihat, dia harus menguji, baru dia percaya. Tetapi teologia dari atas akan merespon panggilan Tuhan dengan iman, dengan kepercayaan kepada Allah. Apapun kejadian, peristiwa yang ia lihat dengan mata, tetapi ia tetap percaya kepada Allah. Puji Tuhan, orang hebat ini melihat anaknya sembuh. Bagaimana kalau anaknya nggak sembuh? Ya, bagaimana kalau anaknya nggak sembuh? Bagaimana seperti para rasul yang akhirnya dia mati, dibunuh dan lain sebagainya?
Tapi untungnya para rasul walaupun mati sedemikian rupa susahnya, mereka tetap punya iman, percaya pada Yesus. Kenapa? Karena teologi yang mereka miliki, kepercayaan yang mereka miliki dari atas, bukan dari bawah. Artinya teologi dari atas ataupun kepercayaan dari atas membutuhkan yang namanya penyerahan. Saudara-saudara, siapapun kita hari ini, apalagi sudah dewasa, sudah bisa berbicara, sudah bisa berkhotbah dan lain sebagainya, kita punya premis-premis. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pengharapan kerajaan surga. Sekarang keputusannya ada di tangan kita. Apakah kita mau menggunakan premis-premis kita yang mungkin saja tidak benar, ataupun mungkin saja benar tapi itu sesuai tanggapan kita, ya? Atau kita mau menggunakan kepercayaan ataupun teologi dari atas, di mana ketika Allah berbicara kepada kita dengan cara apapun itu, dengan berserah diri, dengan iman yang teguh, kita meresponsnya. Ketimbang kita mulai kalkulasi dan lain sebagainya, hitung-hitung, uji-uji. Tetapi saudara-saudara, saya percaya Tuhan itu memberikan kepada kita manifestasi perlengkapan yang luar biasa untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah pengharapan, itulah motivasi, itulah jangkauan ke depan. Meskipun premis apapun yang engkau miliki hari ini, saya berharap supaya kita semua boleh memilih untuk percaya kepada Yesus, berserah. Apalagi memasuki tahun 2025, kita harus lebih percaya, kita harus lebih berserah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, makasih Pendeta Franklin yang sudah menjelaskan pelajaran kita untuk pelajaran yang ke-13 pada sepanjang minggu ini. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, saya ingin menyampaikan sedikit pernyataan dalam penuntun guru sekolah sahabat kita, bahwa bagaimana dalam penutupan Injil Yohanes ini Kristus sebenarnya ingin menjelaskan, menanamkan ajaran-ajaran kebenaran kepada para murid-muridnya dan pengikutnya mengenai rohaninya, kematiannya, kemenangannya, dan kebangkitannya. Tetapi pelajaran kita mengatakan sampai akhir pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya itu ternyata tidak memasukkan pelajaran-pelajaran yang dia terima daripada Yesus. Dan dikatakan pada kita hari ini, jangan sampai kita menjadi seperti murid-murid atau terhadap murid-murid. Bukankah ini masalah dengan banyak orang Kristen saat ini? Apa itu? Kita mendengar firman Kristus dan mempelajarinya, tetapi apakah itu benar-benar menjadi bagian integral dari kehidupan kita? Apakah itu tinggal di kepala kita tanpa mencapai hati kita? Jadi kita orang Kristen, umat Tuhan, banyak belajar akan firman Tuhan. Apakah kita sudah mengenal Yesus dan firman-Nya? Kalau kita sudah mengenal Yesus dan firman-Nya, maka itu akan tinggal dalam kepala kita, sampai ke dalam hati kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, perkataan kita, dan ada perubahan di dalam diri kita. Kiranya pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima sepanjang 1 tribulan ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kita untuk mengenal Yesus dan firman-Nya, dan ada perubahan dalam kehidupan kita. Tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Kus dan Pendeta Franklin atas pelajaran sepanjang minggu ini yang sudah disampaikan kepada kita semuanya, dan kiranya Tuhan memberkati pemirsa, dan kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang, pelajaran yang baru di tahun yang baru. Doa, dan kita akan berdoa. Doa tutup akan disampaikan oleh Pendeta Kus Windarto. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami di triwulan yang terakhir dan pelajaran yang terakhir ini, mana kami boleh belajar untuk mengenal Kristus, mengenal firman-Nya lebih dalam lagi. Dan biarlah setiap kali kami mempelajari firman Tuhan, kami boleh mengenal Kristus lebih dalam, dan itu akan mengubah kehidupan kami dan membawa kami dekat kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Tuhan, agar orang-orang yang melihat kami boleh memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang melihat kami pun boleh dituntun pada keselamatan.
Terima kasih sudah menyertai selama diskusi sekolah sahabat kami. Tuhan juga akan memberkati setiap umat Tuhan yang mempelajari firman-Mu, dan itu boleh mengubah kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.